Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok SPN yang beranggotakan Aldi Prananda Putra, Busra Mita, Mel Santika, dan Salsabila Putri Alfani. Di sini kami akan menjelaskan materi SPM, yaitu menggunakan kontrol hasil keuangan dengan adanya faktor yang tidak dapat dikendalikan. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh Salsabila Putri Alfani. Kepada Salsabila dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Putri Alfani akan menjelaskan sepokok yang pertama, yaitu prinsip pengendalian. Prinsip pengendalian, karyawan harus dimintai pertanggungjawabannya hanya atas apa yang dapat mereka kendalikan. Karyawan harus dimintai pertanggungjawabannya hanya atas pengaruh yang signifikan. Dasar pemikiran, mengapa kita perlu menyesuaikan faktor-faktor yang tidak terkendali? Faktor-faktor yang tidak terkendali mendistorsi pengukuran kinerja dan evaluasi. Risiko yang tidak terkendali paling baik ditanggung oleh pemegang saham yang lebih mampu melakukan diversifikasi. Jika manajer menanggung risiko, maka mereka harus diberi kompensasi untuk itu, dan mereka mungkin terlibat dalam tindakan yang tidak diinginkan untuk melindungi diri dari risiko. Selanjutnya, tujuan dilakukannya penyesuaian terhadap pengendalian tidak terkontrol dibuat. Yang pertama, gaji meningkat. Kedua, pembayaran insentif jangka pendek dan jangka panjang. Ketiga, retensi pekerjaan. Selanjutnya, saya kembalikan pada moderator. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Gusra Mita. Kepada Gusra dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan subbab selanjutnya, yaitu tentang tipe-tipe faktor yang tidak dapat dikendalikan. Tipe-tipe faktor yang tidak dapat dikendalikan terdiri dari 3 faktor, yaitu faktor ekonomi dan persaingan, force majeure, dan ketergantungan. Yang pertama itu faktor ekonomi dan persaingan. Faktor pertama yang tidak dapat dikendalikan adalah faktor ekonomi dan persaingan yang luas yang dapat mempengaruhi penilaian untuk kerja satu dan lainnya. Penilaian untuk kerja yang pertama yaitu profit, dapat dipengaruhi permintaan konsumen, harga barang atau jasa, biaya, faktor produksi. Yang kedua, harga saham dapat dipengaruhi oleh siklus pasar, humor, dan selera investor. Yang ketiga, pengiriman tepat waktu dapat dipengaruhi rendahnya penawaran dan perubahan dalam permintaan konsumen. Yang keempat, kepuasan konsumen dapat dipengaruhi oleh kualitas barang atau jasa yang dihasilkan pesaing atau pesaing online yang menggunakan model bisnis berbeda namun memberi pelayanan yang sama. Selanjutnya yaitu yang kedua, force majeure. Force majeure adalah kejadian-kejadian besar tidak terduga yang benar-benar tidak dapat dikendalikan seperti bencana alam, serangan teroris, meninggalnya eksekutif. Hal-hal yang bukan disebabkan karena kelalaian, pencurian, kebakaran, maupun kerusakan instalasi. Pengendalian terkadang menjadi persoalan seperti cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencurian, kebakaran maupun kerusakan tersebut, maupun cara manajer dalam mengurangi resiko ini. Manajer harus merespon dengan cepat terhadap kejadian-kejadian yang tidak dapat dikendalikan ini, seperti pada saat di Amerika Serikat, manajer Boeing membatalkan semua penyimpanan dengan ekspektasi bahwa sedikit konsumen yang akan terbang dalam beberapa minggu terakhir. Selanjutnya yaitu ketergantungan. Ketergantungan menunjukkan bahwa suatu perusahaan tidak dapat berdiri sendiri dan hasil penilaian perusahaan dapat dipengaruhi perusahaan lain. Yang pertama yaitu interdependensi terjadi pada saat perusahaan menggunakan sumber daya yang sama seperti fasilitas atau karyawan bersama. Yang kedua,
vital interdependensi terjadi pada saat hasil produksi suatu satuan kerja merupakan bahan baku dan satuan kerja lain biasanya terjadi pada perusahaan yang terintegrasi secara vertikal. Yang ketiga, riset interdependensi terjadi pada saat perusahaan memproduksi output yang digunakan satuan kerja lain dengan menggunakan input dari mereka dibutuhkan transfer pricing. Selanjutnya, tipe ketergantungan lain timbul dari intervensi dari manajemen level lebih tinggi. Manajer pada level yang lebih tinggi dapat memaksa sebuah keputusan pada seorang manajer suatu kerja dengan begitu secara signifikan mempengaruhi hasil penilaian terkait pada sebuah penghargaan. Contohnya, manajer tingkat atas tidak menyetujui keputusan yang diusulkan oleh manajer operasional. Namun dikatakan bahwa hal ini tidak semata-mata tidak dapat dikendalikan, dapat dilakukan diskusi dan negosiasi di antara organisasi. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Aldi Prananda Putra. Pada Aldi dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh moderator, yaitu pengendalian efek distorsi yang tak terkendali. Yang pertama, sebelum periode pengukuran dimulai, manajer dapat menentukan ukuran hasil untuk menyertakan hasil item yang bisa dikendalikan oleh karyawan. Kedua, setelah periode pengukuran, manajer dapat menghitung dan menyesuaikan efek dari sisa faktor-faktor yang tak terkendali. Pengendalian sebelum periode pengukuran. Yang pertama itu ada asuransi pembelian pengendalian sebelum periode pengukuran. Yang pertama, banyak kejadian yang tidak terkendali dapat diasuransikan. Kedua, konsep dasar asuransi, perusahaan membayar premi bulanan untuk perlindungan kejadian risikonya besar. Yang ketiga, benefit membeli asuransi adalah transfer risiko ke perusahaan asuransi. Perusahaan juga tidak perlu menanggung risiko karyawannya. Yang kedua, struktur tanggung jawab. Konsep utama adalah membuat karyawan bertanggung jawab pada area kinerja yang diinginkan oleh manajer. Perusahaan berusaha mencocokkan lingkup otoritas manajemen dengan item yang menjadi tanggung jawab manajer. Mengalokasikan biaya overhead unit lain ke manajer akan membuat ia berusaha mengendalikan unit tersebut. Perusahaan ingin manajer memiliki pengaruh ke unit lain tersebut walaupun manajer tersebut tidak memiliki kendali atas unit tersebut. Membuat karyawan bertanggung jawab atas hal yang di luar kendali mereka membuat perusahaan menanggung risiko biaya yang lebih besar. Selanjutnya, pengendalian setelah periode pengukuran. Analisis varian. Pertama, variance analisis yang bertujuan untuk menjelaskan kenapa dua angka berbeda. Analisis varian melibatkan angka dari satu periode dengan lain dan mencari sebab perbedaan. Analisis variasi dua tujuan, yaitu memisahkan faktor terkendali dan tidak dalam menjelaskan perbedaan rencana dan hasil aktual. Memisahkan faktor terkendali tertentu sehingga sekelompok orang tersebut bertanggung jawab atas hal tersebut. Sekian. Bukan pada astagfirullah. Oke, selanjutnya yang akan menjelaskan selanjutnya adalah saya sendiri. On this slide, operator. Selanjutnya moderator. Moderator. Next. Standar kinerja fleksibel digunakan untuk melindungi manajer dari pengaruh faktor-faktor yang tidak terkendali.
Faktor yang tidak terkendali misalnya volume penjualan, industri, volume produksi, atau tingkat bunga dan nilai tukar anggaran fleksibel. Maka dari itu, manajer diharapkan dapat mengelola dan mengurangi dampak buruk dari pergerakan harga yang tidak menguntungkan tersebut. Standar ini menentukan kinerja yang diharapkan dapat dicapai oleh karyawan dengan melihat kondisi aktual yang dihadapi selama periode pengukuran. Ketika lingkungan kurang dapat diprediksi, manajer terlibat dalam latihan perencanaan kontingensi atau bagaimana jika yang menentukan bagaimana persyaratan sumber daya perusahaan, risiko dan kinerja akan bervariasi jika kondisi ekonomi makro dapat persaingan berubah. Skenario kontingen. Latihan perencanaan bagaimana jika latihan-latihan ini menentukan bagaimana persyaratan sumber daya perusahaan, risiko, dan kinerja akan bervariasi jika kondisi ekonomi makro dan kompetitif berubah. Royal Dutch atau Shaw Group. Skenario dunia berkelanjutan mengasumsikan ditemukannya solusi untuk perselisihan ekonomi internasional dan dengan demikian perhatian yang lebih besar dikhususkan untuk masalah lingkungan seperti tren pemanasan global, konservasi dan daur ulang, dan kontrol emisi. Skenario global merkantilisme mengasumsikan masa depan yang suram dengan banyak konflik regional, dunia yang tidak stabil, peningkatan proteksionisme, dan resesi dunia. Fokus pada masalah lingkungan dan konsumsi minyak yang lebih besar. Skenario Mohon maaf sebelumnya, akan saya lanjutkan. Skenario tersebut membantu perusahaan dalam mengatasi risiko, mengontrol dan bersiap melakukan pencegahan untuk yang nantinya benar-benar terjadi. Menyusun rencana untuk berbagai skenario juga membutuhkan biaya dan beberapa peristiwa sulit dibayangkan sebagai skenario yang masuk akal, terutama bila sharing dilakukan, seperti untuk tujuan penganggaran tahunan. Cara lain untuk menjadikan standar kinerja lebih fleksibel adalah dengan lebih sering untuk memperbaruinya. Namun, kapan saja standar kinerja ditetapkan, terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mempersiapkan sehingga menjadi tidak akurat, sehingga standar menjadi usang dan menyebabkan risiko yang tidak terkendali. Potensi keusangan mudah dilihat dalam konteks penganggaran. Anggaran disusun berdasarkan asumsi parameter perancangan yang diberikan, seperti perakiraan ekonomi. Target anggaran biasanya tetap untuk durasi horizon perencanaan atau biasanya 1 tahun. Para manajer memiliki risiko untuk semua kesalahan perkiraan. Untuk mengurangi risiko, perusahaan melakukan evaluasi kinerja manajer bulanan atau triwulan, atau bukan setiap rolling budget. Terdapat anggaran 12 bulan meskipun diperbarui setiap bulan atau kuartal dan tambahan bulan, anggaran atau kuartal ditambah setiap bulan atau kuartal yang telah berlalu. Dengan demikian, anggaran 12 bulan ke depan secara bulanan atau triwulan. Namun, jika sering memperbarui standar, maka biaya yang dikeluarkan juga semakin besar. Misalnya pada waktu yang relatif tidak singkat, tergantung pada seberapa rumit proses persiapan anggaran.
Selanjutnya itu RP atau Relative Performance Evaluations. Kinerja karyawan dievaluasi bukan dalam hal tingkat absolut dari hasil yang mereka hasilkan, tetapi dalam hasil yang mereka peroleh antara satu sama lain, atau relatif terhadap pesaing terdekat mereka. Target RPE bukan berdasarkan pada rencana awal, tetapi lebih disesuaikan setelah fakta untuk mencerminkan perubahan industri yang tidak terduga. Agar RPE berjalan dengan efektif, maka semua pihak dalam kelompok harus melakukan kurang lebih tugas yang sama, serta menghadapi peluang dan kendala yang sama. Kelompok pembanding dalam RPE adalah industri yang relevan dengan perusahaan, misalnya pada bank, atau sejumlah perusahaan makanan cepat saji. Jika salah satu bahan baku makanan harganya meningkat, maka akan mempengaruhi perusahaan makanan cepat saji secara keseluruhan. Subjective Performance Evaluations mempertimbangkan semua logika yang terkandung dalam metode objektif, penyesuaian yang tidak dapat dikendalikan, namun membuat perhitungan formal dan numerik. Evaluator membuat penilaian apakah yang dihasilkan mencerminkan kinerja yang baik atau buruk. Yang terpenting, dapat memperbaiki kekurangan dalam ukuran hasil. Subjektivitas dimaksudkan untuk menurunkan risiko yang terkait dengan penghargaan karyawan. Kadang-kadang dapat meningkatkan risiko evaluasi kinerja yang tidak adil, tidak konsisten, atau bias. Subjective Performance Evaluation menciptakan masalah. Yang pertama adalah menerapkan penilaian. Evaluasi subjektif menjadi sumber kekuatan atasan atas bawahan mereka yang dapat menciptakan ketegangan dan kebencian. Yang kedua, evaluasi subjektif cenderung menjadi bias. Yang ketiga, subjektif sedang mengarah pada umpan balik yang tidak memadai. Yang keempat, bahkan ketika evaluasi itu adil, karyawan sering tidak memahami atau mempercayai mereka. Yang kelima, subjektivitas sering mempengaruhi pada penciptaan budaya alasan. Masalah faktor tak terkendali lainnya. Yang pertama, tujuan penyesuaian yang dilakukan. Yang kedua, tentang arah penyesuaian. Baiklah, demikian yang dapat kami jelaskan pada presentasi kali ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.